Dan insya Allah nanti kedepannya kita akan bahas tentang pernikahan Nabi SAW, prosesi pernikahannya, ya, kemudian anak-anaknya sampai ke masa fase kenabian. Allahu a'lam. Saya akan baca pertanyaan dan saya berharap pertanyaan sesuai dengan tema teman-teman sekalian. Dan tolong saya datang jauh-jauh ke sini bukan untuk dites, ya. Jadi nggak usah ngetes-ngetes. Nah, kalau antum sudah tahu, alhamdulillah, bawa ilmunya pulang. Nah, jadi tanya yang tidak mengerti. Kalau sudah ngerti nggak usah tanya. Nah. Apakah riwayat yang mengatakan bahwa Hamzah radhiyallahu anhu seumuran dengan Rasulullah SAW itu salah? Karena dari riwayat yang antum ceritakan Hamzah lebih tua dari Abdullah. Mohon penjelasan riwayat-riwayatnya. Yang dimaksud dalam riwayat Nabi SAW sebaya, bukan seumur dengan Hamzah. Sebaya, orang-orang Arab itu membahasakan sebaya itu seperti orang yang setara postur tubuhnya, ya, dekat paras wajahnya. Jadi bukan masalah umur. Karena jelas sekali anak Abu Talib, Abdul Muttalib yang paling musuh Abdullah. Hamzah kakaknya memang, kakak Abdullah, gitu kan. Ya itu dimaksud dengan sebaya. Makanya waktu Hamzah terbunuh di perang Uhud itu memang diceritakan sudah tua, gitu kan, radhiyallahu anhum. Kalau Nasrani dulu beriman, tapi kok sekarang tidak beriman kepada Allah? Tanya mereka. Hah? Kenapa tanya saya? Hah? Salah pertanyaan ini. Kenapa sekarang tidak beriman, kan gitu? Baiklah. Saya berikan gambaran saja, mudah-mudahan masuk. Orang-orang Nasrani, di antara tafsir Al-Fatihah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah dan bukan orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas hibr ummah, ini ulamanya, sahabat, terutama dalam ilmu tafsir, gitu kan. Beliau mengatakan maghdubi alaihim, orang yang dimurkai adalah Yahudi. Dhalin, sesat adalah orang-orang Nasrani. Lalu dirincikanlah. Kenapa Allah murka dengan orang Yahudi? Karena Yahudi tahu betul kebenaran Islam, tapi mereka nolak. Dan bukan cuma Nabi Muhammad SAW, mereka sudah menolak Nabi Isa sebelumnya. Padahal alasannya mereka nolak sekarang masuk Islam karena mereka bilang Nabi terakhir dari Bani Israel, bukan dari Arab. Karena Arab kami nggak mau. Tapi ini dusta. Karena Nabi Isa sebelumnya sudah dari Bani Israel, tapi mereka tidak mau imani. Jadi dusta saja gitu. Maka Ibn Abbas mengatakan maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi. Kemudian Nasrani dhalin, Yahudi tahu kebenaran tidak mau diikuti maka Allah murka. Dhalin adalah sesat. Sesat kenapa? Sesat maksudnya apa? Orang sesat jalan berarti dia tidak punya ilmu, kan gitu. Orang-orang Nasrani mau menyebarkan agama mereka tapi mereka salah. Dengan mengatakan Trinitas misalnya, gitu kan. Sementara Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, gitu. Dan memang dalam agama, dalam kelompok Nasrani sekarang masih ada kelompok Nasrani yang mentauhidkan Allah. Umumnya yang dapat hidayah dari mereka-mereka ini. Tapi kalau yang mengatakan Trinitas ini biasanya sudah terdoktrin dengan keyakinan itu, dan Allah sudah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu atau Trinitas, ya. Saya sarankan teman-teman, saran saya, ya, tentu saya tidak kenal orang ini, tapi saya sendiri melihat cuplikan di YouTube yang disampaikan benar. Saya tidak belum ikutin semua serialnya, tapi saya melihat orang ini, dia ahli sejarah dari Palestina dan dia coba mengangkat tentang kenapa bisa ada Nasrani yang mengatakan Trinitas dan ada yang juga masih mentauhidkan Allah. Namanya Jihad Turbani. Jihad Turbani ini kalau teman-teman ketik, insya Allah sudah ada terjemahan bahasa Indonesia. Ada salah satu serialnya, dia menjelaskan tentang perpecahan Nasrani dan sebab-sebab, kemudian kapan terjadi, bahkan orang-orang yang mengatakan Trinitas membunuh orang-orang Nasrani yang bertauhid kepada Allah. Banyak hal yang dibongkar sama dia. Mungkin ini lebih banyak memberikan jawaban kepada penanya, insya Allah, gitu kan. Saya sarankan begitu, dan insya Allah cuplikannya nggak lama, 15 menit, 20 menit gitu. Apakah Lat, berhala, adalah keturunan dari Abdul Manaf? Tidak pernah ada riwayat masalah itu. Allahu a'lam. Tanya sesuatu yang
ada isinya, gitu. Karena kalau Lat nama patung, kalau mau ditanya keturunan Abdul Manaf, tidak ada sesuatu yang kita bisa ambil. Artinya tidak perlulah dia keturunan Abdul Manaf atau bukan, nggak penting buat kita gitu ya. Apakah Najasyi di zaman Abraha sama dengan Najasyi yang di zaman Nabi SAW yang menerima beberapa sahabat di Habasyah? Tentu saja bukan. Saya bukan. Yang lebih kuat pendapat mengatakan karena Najasyi kan istilah, saya sudah bilang tadi, istilah raja seperti Kaisar, seperti Kisra, gitu kan, seperti Tuba. Jadi di bawah si siapa namanya Najasyi ini, itu nama induknya nanti ada nama-nama orang lagi. Yang lebih kuat yang saya temukan dalam buku-buku sejarah bukan yang hidup di zaman Nabi SAW. Karena ini jauh di zaman Abraha, ya, masih jauh sebelum Nabi SAW lahir malah. Allahu a'lam. Ya. Sudah? Baik. Mungkin begitu dulu saya teman-teman sekalian. Sesuai tema enggak? Karena ada saya temukan banyak orang tidak sesuai dengan tema. Ada juga orang yang sengaja ngetes. Lempar pertanyaan, sengaja ngetes, terulang-ulang. Dan sekarang itu yang banyak dipelintir-pelintir di YouTube tuh. Diambil lagi tanya jawab, dipelintir lagi, dibuat masalah lagi. Untuk apa ini semua? Kalau ada teman-teman yang hadir di sini, saya nasihati bertakwa kepada Allah. Hadir majelis ilmu, niat untuk ilmu. Sudah fahamnya, sudah amalkan. Semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dan saya manusia biasa. Saya bisa salah kan gitu. Tapi kesalahan saya untuk dinasihati, bukan untuk dijadikan masalah. Karena semua orang salah kan. Sahabat saja punya pendapat dua kadang-kadang. Imam Syafi'i pernah punya pendapat lama dan pendapat baru. Bukan sesuatu yang manusia bisa salah gitu kan. Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad, 4 imam madhab ini mereka punya pendapat lama dan pendapat baru. Kadang-kadang diperbaiki dengan pendapat yang baru karena dulu pernah keliru. Wajar saja. Kadang-kadang kita salah mengucapin sesuatu. Mungkin kesalahan kedangkalan ilmu atau mungkin kesalahan menyebutkan. Maka ini harus lebih hati-hati teman-teman sekalian. Bagaimana menanggapi tuduhan non-muslim mengenai kematian Rasulullah SAW yang katanya beliau meninggal karena diracuni oleh wanita Yahudi sewaktu di Khaybar. Semoga anak Ustadz yang sedang sakit diberi kesembuhan. Jazakallah khair. Amin insyaAllah. Tentu kalau saya pribadi, saya bukan menemukan itu pendapat Nasrani. Itu pendapat sebagian ahli sejarah muslim. Karena memang Nabi SAW, nanti akan kita bahas di fase Khaybar, peperangan Khaybar, beliau sempat dihidangkan memang makanan racun. Dan ada satu sahabat yang memakan makanan yang sama racunnya, itu lumpuh. Sahabat itu. Dan meninggal beberapa waktu setelah lumpuh, karena ganasnya racun itu. Maka sebagian ahli sejarah muslim mengatakan, Nabi SAW berkumpul pada beliau berkumpul pada dua hal. Kemuliaan pada saat meninggal dalam keadaan Nabi, dan meninggal pada saat mati syahid. Ini ijtihadnya sebagian ulama. Tapi kita tidak ambil pendapat orang-orang Nasrani, ini pendapat memang sejarawan muslim. Allahu a'lam. Baik, sampai sini insyaAllah bahasan kita. Dan kita akan lanjutkan nanti dengan izin Allah, kalau Allah masih panjangkan umur dan berkahi, bulan depan insyaAllah masalah menikahnya Nabi SAW dengan Khadijah, keturunannya, kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan itu. Kemudian kita masuk insyaAllah ke masalah fase penobatan kenabian. InsyaAllah, biidznillah. Mungkin begitu, semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga semua dosa yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah dan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya. Semua sisa umur kita ke depan diberkahi, baik di keluarga, di harta, di keturunan. Kemudian juga puncaknya kita masuk surga tanpa hisab. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Sebelum kafaratul majlis, saya mengajak teman-teman sekalian untuk kembali ke web resmi di www.khalidbasalamah.com. Dan saya ingatkan, kalau ada teman-teman yang ingin menyebarkan ceramah, maka saya sarankan tidak ada komersial. Jangan dikomersialkan, gitu kan. Kalau dikomersialkan akhirnya nanti antum memaksakan diri untuk memberikan judul yang menggelitik lah dan seterusnya. Dan ini akhirnya menjadi sumber fitnah yang menjadi kemana-mana gitu. Jadi ada satu orang bahkan sempat memasukkan email ke tim kami lalu mengatakan, kenapa Ustadz sekarang menahan ceramah-ceramah ini? Apakah Ustadz lebih mendahulukan
dunia daripada akhirat. Ya. Gara-gara dianya mengomersialkan ceramah ini. Ya. Kemudian kami tahan komersial itu, tidak boleh lagi dikomersialkan. Kalau tim kami yang mengomersialkan itu hak, karena kita yang shooting, kita yang segala, itu hak umum saja, tidak ada pelanggaran agama. Tapi teman-teman ini mengomersialkan, lalu kemudian dia bersangka buruk, gitu. Mengatakan saya sudah mengupload sekian ratus ceramah, lalu ada si fulan sekian ratus ceramah, sekian bulan, kenapa harus ditahan? Gitu. Kami nggak tahan, asal tidak dikomersialkan. Tapi komersial melanggar akad, kan itu. Jadi tidak boleh sama sekali teman-teman sekalian. Cukup dengarkan, sebarkan sebagai hal yang bermanfaat. Kemudian juga insya Allah besok subuh biidnillah kita akan bahas buku, bedah buku judulnya Akibat Makanan Haram. Dan teman-teman bisa temukan bukunya insya Allah dengan panitia masjid. Itu buku kecil dan insya Allah kita akan bahas secara terinci. Mudah-mudahan Allah mudahkan, insya Allah kita selesaikan juga. Dan temanya sudah diangkat sebenarnya di YouTube.